Episode 37. Hanum Shotbag. William langsung memeluk istrinya ketika dia sampai di rumah. Hanum saat itu baru saja diperiksa oleh dokter pribadi yang diundang datang ke rumah untuk memeriksakan kandungannya karena tadi Hanum sempat shock akibat kejadian yang hampir saja menimpanya. Sungguh William benar-benar geram dengan apa yang dilakukan oleh Catherine. Dia tidak akan memaafkan wanita itu. Catherine harus mendekam di penjara dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman seumur hidup. Sayang, bagaimana keadaanmu? Maafkan aku karena tidak bisa ada di sisimu dan melindungimu. Ujar William masih memeluk istrinya erat, seakan memberikan kekuatan kepada Hanum agar wanita itu bisa merasa aman dan tenang. Hanum sendiri langsung menangis di pelukan sang suami. Dia menumpahkan segala perasaannya yang campur aduk dan tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Hikes. Aku baik-baik saja, Mas. Tapi aku kepikiran dengan Bapak Satpam itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku sangat takut untuk kembali ke rumah sakit. Tetapi aku juga kepikiran dengan beliau yang sudah menyelamatkanku. Mas harus mencari tahu dan memeriksa sendiri bagaimana keadaan dan kondisinya saat ini. Kalau tidak ada beliau sudah pasti aku tidak tahu akan bagaimana. Ujar Hanum menangis terseduh. William mengusap hijab Hanum penuh kasih sayang. Tentu saja dia juga memikirkan bagaimana nasib pria yang telah menyelamatkan istrinya itu. Dia sudah memerintahkan Ari untuk mengurus semuanya, bahkan dia akan membiayai seluruh operasi yang memang sudah dijadwalkan pihak rumah sakit. William sudah lebih dulu mengetahui kabar itu karena ada orang kepercayaannya memang sudah berada di sana memantau perkembangan. Dia sayang. Kamu tenang saja, aku sudah menyuruh anak buahku dan juga Ari berjaga di sana dan membantu seluruh biaya operasinya. Dikabarkan tangan kanannya patah dan juga dia mengalami pendarahan di tempurung kepala, tapi mudah-mudahan beliau baik-baik saja dan operasinya berhasil. Hanum melepaskan pelukannya dan menatap sang suami. Tentu saja dia terkejut mengetahui keadaan satpam itu ternyata sangat parah. Kenapa wanita itu tega sekali melakukan ini? Bapak tadi tidak bersalah. Aku tahu jika wanita itu menargetkanku dan menginginkanku celaka karena jelas terlihat kebenciannya untukku. Seandainya saja aku tidak ada di sana, pasti Bapak Satpam itu masih baik-baik saja dan dia masih bisa mencarikan rezeki untuk keluarganya. Semuanya karena aku, Mas. Aku sangat merasa bersalah. Tapi aku takut untuk melihat keadaan beliau di rumah sakit. Hits, aku merasa trauma. SSTT, semuanya bukan salahmu. William kembali membawa istrinya itu ke dalam pelukan. Memberikan ketenangan dengan mengelus hijab serta punggungnya naik turun. Dia berjanji akan memberikan bantuan untuk keluarga satpam tersebut karena Kendrick berhutang nyawa padanya. Bintang. Catherine berteriak meminta dibebaskan saat dia sudah berada di dalam tahanan. Wanita itu mengamuk dan berteriak seperti orang kesetanada, dan hal itu jelas membuat beberapa orang yang berada di tempat itu merasa terganggu. Woi, bisa diem gak lo? Berisik. Iya, gak usah playing victim. Kalau masuk di sini tuh pasti udah tahu konsekuensinya. Jadi gak usah sok paling tersakiti dan berteriak-teriak seperti anjing menggonggong. Dan dinikmati saja tempat ini. Kakak Catherine menoleh dan melihat dua orang wanita dengan penampilan yang terlihat menyeramkan. Maksudnya menyeramkan, karena mereka benar-benar seperti seorang pembunuh bayaran. Tubuh mereka besar dan penuh tato. Aku memang gak bersalah, jadi aku gak pantas berarti di sini sama kalian. Aku benar-benar gak sengaja membawa mobilnya dan hampir nabrak orang, dan aku gak sengaja melakukan itu. Aku benar-benar enggak sengaja, seru Catherine dengan tubuh bergetar, karena takut. Kemudian tubuhnya luruh ke lantai. Sungguh dia merasa sangat takut, sekali berada di dalam penjara seperti ini. Tidak pernah terbayangkan, jika akhirnya dia akan tinggal di tempat itu. Woi bangun, dasar merepotkan. Seru wanita tadi saat melihat Catherine pingsan. Akhirnya ada satu petugas datang, karena mendengar keributan di lapas itu. Dia menyuruh seseorang untuk memanggil dokter pribadi lapas untuk memeriksa kondisi Catherine. Sebaiknya kamu menyerah dan mengaku bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di depan rumah sakit itu. Semua bukti itu sudah mengarah padamu. Bahkan CCTV di rumah sakit
juga merekam dengan sangat jelas bagaimana kamu mencoba untuk mencelakai orang lain. Catherine, wanita itu tidak akan bisa mengelak lagi. Semuanya sudah sangat jelas. Jika bukti mengarah padanya, bintang. Beberapa hari kemudian, kondisi Hanung sudah pulih. Dia sudah bisa tersenyum dan melakukan pekerjaan yang biasanya dia lakukan. William beberapa hari ini selalu mengawasi sang istri, Valeria, dan juga Atmaja merasa keberuntungan telah didapatkan menantu dan calon anaknya tersebut. Semalam Valeria menginap di rumah William dan berbicara panjang lebar pada Hanum. Valeria akan membuat wanita itu bisa melupakan kejadian yang membuatnya trauma dia. Tentu saja siapa yang tidak shock dan trauma jika tiba-tiba ada seseorang yang menginginkan nyawa kita, bahkan sudah hampir tertabrak. Jika tidak ada orang yang menyelamatkannya, Atmaja juga menyewa pengacara handal untuk membereskan kasus Katrina agar dihukum seberat-beratnya. Bagaimana keadaan kamu, Nak? Mama itu antara senang dan sedih mendengar berita yang kamu alami. Mama senang karena kamu sudah mengandung cucu Mama, tapi juga sedih karena ada kejadian yang hampir mencelakakan kamu dan calon cucu Mama ini, ujar Valeria. Hanum tersenyum tipis, dia merasa bahagia bisa berada dekat dengan orang-orang yang tulus menyayanginya seperti ini. Alhamdulillah. Hanum tidak apa-apa, Ma. Allah masih menyelamatkan Hanum dan calon anak yang ada dalam perut Hanum ini. Untung dia kuat, jadi tidak apa-apa. Mama tidak perlu khawatir, jawab Hanum. Iya, Nan. Alhamdulillah kamu sehat. Calon cucu Mama juga sehat. Sepertinya sekarang memang kemana-mana harus dikawal, karena menjadi seorang istri dari William tidak mudah. Dia banyak memiliki musuh. Dalam dunia bisnis memang seperti ini, tapi jangan khawatir, Nak. Pasti Kendrick sudah mempercepat penjagaan untuk istrinya ini. Hanum mengangguk. Seperti yang sekarang William akan semakin posesif padanya, tetapi dia sangat senang dan bersyukur. Suaminya sekarang benar-benar tulus menyayanginya dan juga begitu perhatian, sampai William benar-benar marah ketika tahu jika yang akan berusaha membunuhnya adalah mantan calon tunangannya sendiri, wanita yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Wanita yang pernah sangat dicintainya dan wanita yang pernah menyakiti hatinya sangat dalam. Nanti acara 4 bulanan Mama akan mengundang teman-teman arisan Mama. Kita akan mengadakan acara syukuran dan juga untuk memperkenalkan kamu sebagai menantu Mama. Biar bagaimanapun ini adalah acara 4 bulanan dari calon cucu pertama keluarga kami. Beberapa saudara dari Papa dan saudara Mama nanti juga akan hadir, ujar Valeria yang sangat antusias, sehingga sudah memperkirakan bagaimana dia akan mengadakan syukuran untuk 4 bulanan calon cucunya. Sebenarnya Hanum tidak mau terlalu memikirkan hal itu, karena itu pun masih 3 bulan lagi. Iya, Ma, yang penting doakan saja Hanum dan calon cucu Mama ini sehat-sehat terus dan lahir dengan selamat, serta tidak kekurangan apapun, jawab Hanum tersenyum. William datang dan duduk di samping istrinya. Dia tadi sedikit mendengar pembicaraan sang mama dan juga istrinya. Nanti dulu deh, Ma, bisa dipikirkan. Kalau memang sudah saatnya, sekarang yang penting kita sehat-sehat dulu. Oh ya sayang, nanti siang kamu bisa pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian kasus ini. Soalnya aku tidak berada di tempat kejadian perkara, jadi aku tidak bisa memberikan kesaksian itu. Paling nanti Biksum sama Ari juga dimintai keterangan, ujar William menatap sama istri. Hanum tersenyum dan mengangguk. Iya, Mas, sebagai warga negara yang baik dan juga patuh pada hukum, aku akan memenuhi panggilan dari kepolisian untuk memberikan saksi, jawab Hanum. William mencium kening Hanum, dia masih merasa bersalah karena istrinya itu hampir mengalami celaka. William tahu jika penyebabnya adalah dirinya, karena Catherine ingin bersamanya. Meskipun begitu semua itu bukan salahnya, tetapi kenekatan Catherine bermula dari dirinya yang enggan kembali bersambung.